Assalamualaikum sahabat semuanya. Hari ini, saya ingin mengajak Anda mendengarkan sebuah kisah yang bukan hanya membuat bulu kuduk merinding, tapi juga mengetuk pintu hati kita yang terdalam. Bayangkan, seorang wanita kaya raya terpandang baru saja kembali dari tanah suci. Namun tanpa belas kasih, ia tega menendang seorang anak yatim hanya karena anak itu datang mengetuk pintunya dengan pakaian kotor dan wajah penuh debu. Yang tidak ia tahu, anak itu bukan anak biasa. Dan yang tidak ia sangka, malam itu sesuatu akan datang. Sesuatu yang jauh melampaui logika dan pemahaman manusia. Mampukah kesombongan melawan suara hati? Mungkinkah dosa akan tetap diam? Mari ikuti kisah ini hingga akhir untuk merasakan pesan dalam setiap kejadian yang tampak aneh namun penuh makna. Tap sebelum itu jika kamu menyukai cerita-cerita yang menyentuh hati dan mengandung hikmah seperti ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasimu agar tidak ketinggalan video-video dari channel Cerita Mengubah Hidup. Saya doakan semoga kamu selalu dalam keberkahan, rezeki lancar, hati tenang, dan hidup penuh cahaya. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Langkah kecil itu terdengar pelan menyusuri jalan beraspal yang panas. Telapak kakinya langsung menyentuh tanah, tanpa alas, penuh debu dan kerikil tajam. Tapi anak itu tak mengeluh. Ia hanya menunduk, menggenggam erat sebuah kaleng bekas biskuit yang sudah penyok, berkarat di bagian bawah. Di permukaannya tertulis dengan spidol pudar, sedekah untuk Rafiq. Tubuhnya kurus, bajunya kedodoran, compang-camping dengan bercak lumpur di banyak tempat. Rambutnya kusut, wajahnya kotor, tapi sorot matanya jernih. Ada harapan yang masih tersisa, meski kecil, meski nyaris padam. Ia berhenti di depan sebuah rumah besar bercat putih bersih. Gerbang besinya menjulang tinggi, halamannya luas, dengan taman penuh bunga. Di depan rumah itu, terparkir mobil mewah mengilap. Rumah itu milik seorang Bu Nadira, seorang wanita yang baru pulang dari Tanah Suci. Namanya dikenal di perumahan itu. Banyak warga menyebutnya wanita baik, tapi bagi anak kecil itu, semua hanya cerita orang. Ilka ingin tahu kebenarannya sendiri. Ia mendekat ke gerbang, lalu berdiri mematung sejenak. Nafasnya pendek, dadanya sesak. Ia mengetuk pagar besi pelan 3 kali. Tidak ada suara. Lalu ia mengetuk lagi, lebih keras. Tidak lama kemudian, pintu rumah terbuka. Seorang wanita paruh baya keluar, mengenakan gamis mahal berwarna krem dan jilbab panjang. Tangannya memegang gelas tinggi berisi minuman dingin. Wajahnya tampak tidak senang melihat ada sosok kotor berdiri di depan rumahnya. "Apa maumu?" Suaranya terdengar datar, tapi matanya tajam. Anak itu mengangkat kalengnya dengan 2 tangan. Suaranya pelan, nyaris bergetar. "Bu, saya minta sedekah. Saya lapar. Saya belum makan dari kemarin." Mata Bu Nadira langsung menajam. Ia mendekat ke pagar, lalu melotot ke arah anak itu. "Lihat dirimu, bajumu kotor, kakimu belepotan lumpur. Kamu kotori suasana rumah saya. Ini tempat orang-orang bersih, bukan tempat pengemis." Anak itu mundur selangkah, tapi belum sempat ia bicara lagi. Pagar terbuka. Ibu Haja melangkah cepat dan tanpa ragu, menendang tubuh kecil itu hingga tersungkur ke jalan. Kaleng itu terlempar. Koin-koin logam yang tadi sedikit terkumpul berhamburan ke selokan. Anak itu jatuh, lututnya berdarah. Telapak kakinya lecet karena menghantam batu. Tapi ia tidak menangis. Ia hanya diam, lalu perlahan bangkit, memunguti satu persatu koinnya. Lalu berbalik dan berjalan pergi, tanpa sepatah kata pun. Dari balik jendela, beberapa tetangga menyaksikan. Tapi tak satu pun keluar. Hanya bisik-bisik samar yang kemudian menghilang begitu pintu rumah ditutup dengan keras. Ibu Hajah berdiri di balik gerbang, menggeleng dengan kesal.
Makhluk kotor begitu datang-datang bawa najis ke rumah bersih ini. Dasar pembawa sial. Namun malam itu, rumah yang biasanya tenang mulai terasa berbeda. Ketukan kecil terdengar dari arah luar pagar. 1 kali, 2 kali, 3 kali, lalu hilang. Malam merambat pelan, membawa hawa dingin yang menusuk kulit. Langit perumahan itu tampak bersih, hanya dihiasi bintang tipis yang redup. Rumah Bu Nadira terlihat megah dalam senyap. Lampu taman masih menyala, membentuk bayangan aneh dari dedaunan yang tertiup angin. Ibu Hajah baru saja menyelesaikan salat Isya. Wajahnya basah oleh air wudhu, tapi masih menyisakan gurat kemarahan sejak siang. Di dalam hati, ia merasa telah menjaga kebersihan rumah dari kekotoran dunia luar. Ia duduk di sofa ruang tamu, membuka tasbih yang biasa ia genggam sambil menonton televisi. Namun suasana hening malam itu terganggu. Terdengar suara ketukan pelan dari arah jendela ruang tamu. Ibu Hajah menoleh, tak ada siapa-siapa. Ia berdiri, mengintip keluar jendela. Kosong, tidak ada orang di taman, tidak ada suara kendaraan lewat, hanya dedaunan yang bergoyang. Ia kembali duduk, namun detik kemudian suara itu muncul lagi, bukan dari pintu, bukan dari gerbang, tapi dari jendela belakang rumah. Tok, tok, tok. Ibu Hajah menoleh cepat. Suara itu jelas. Ia berdiri dan berjalan menuju dapur. Tempat jendela belakang berada. Lampu koridor menyala remang. Angin malam mulai menyusup melalui celah-celah pintu yang tidak rapat. Jantungnya berdegup cepat. Tapi ia mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya suara angin atau ranting pohon yang jatuh. Saat ia membuka gorden jendela belakang, tak ada yang terlihat. Tapi saat ia menarik nafas lega, sesuatu membuat darahnya berhenti mengalir. Di kaca jendela ada bekas telapak tangan kecil. Berlumur tanah, seolah seseorang tadi benar-benar berdiri di sana dan menyentuh kaca. Ibu Hajah menutup gorden buru-buru, matanya membesar, tangannya gemetar. Ia kembali ke ruang tamu, mencoba tenang, tapi suara ketukan kembali terdengar. Kali ini lebih dekat, dari arah depan rumah. Tok, tok, tok. Ia meraih ponsel dan mencoba menghubungi satpam perumahan. Tapi sinyal mendadak hilang. Layar ponsel gelap. Ia berjalan perlahan menuju pintu utama. Tak lagi berani membuka. Ia hanya mengintip dari celah tirai. Di luar pagar, jalanan kosong. Tapi entah dari mana, ada benda kecil yang kini tergeletak di depan gerbang. Kilauan logam memantul di bawah cahaya lampu taman. Sebuah kaleng penyok dengan tulisan samar yang sudah dikenalnya. Ibu Hajah mundur, jantungnya berdetak tak karuan. Kaleng itu, kaleng milik Rafiq siang tadi. Ia menutup semua tirai, mematikan lampu taman, lalu masuk ke kamar. Namun saat mencoba menenangkan diri, suara itu kembali. Kali ini bukan ketukan, tapi bunyi gesekan besi dari arah pagar depan, seperti sesuatu yang menyeret, pelan, terus-menerus, sampai akhirnya tinggi. Pagi datang tanpa salam, matahari sudah tinggi, tapi rumah Bu Nadira masih tertutup rapat. Tak ada suara aktivitas seperti biasa, tirai tetap tertutup. Lampu dalam rumah masih menyala, seolah malam belum pergi. Di dalam kamar, Bu Nadira duduk di pinggir ranjang dengan mata sembab. Semalaman ia tak tidur. Ketukan, bayangan, kaleng penyok, semua masih menari-nari di kepalanya. Ia mencoba melupakan, menganggap itu hanya mimpi atau gangguan perasaan. Tapi telapak tangannya masih gemetar saat menyentuh gagang pintu kamar mandi. Ia butuh menyiram wajah, meredakan kegelisahan. Isa melangkah pelan, masuk ke dalam kamar mandi yang dingin dan serba putih. Saat menatap cermin di atas wastafel, langkahnya terhenti. Ada sesuatu yang membuat napasnya tercekat. Di cermin itu, bukan hanya wajahnya yang terlihat. Di balik bayangan samar,
muncul sosok kecil dengan tubuh kurus dan wajah tertutup kotoran. Berdiri di sudut kamar mandi, matanya menatap lurus ke arah Bu Nadira. Sekejap ia menoleh ke belakang, tak ada siapa-siapa. Ia menatap kembali cermin, sosok itu lenyap. Tapi kali ini, tulisan samar muncul di permukaan kaca. Seperti bekas uap air. Saya belum makan. Ibu Haja mundur. Tubuhnya membentur dinding. Jantungnya seolah pecah. Ia bergegas keluar dari kamar mandi. Menjatuhkan handuk dan peralatan salat yang tergantung di belakang pintu. Dalam kepanikan, ia menjerit, memanggil asisten rumah tangga. Tapi tak ada yang datang. Ia baru ingat. Semalam ia menyuruh semua pembantu pulang karena ingin menenangkan diri. Sekarang ia sendiri, di rumah besar itu, tanpa siapa-siapa. Ia keluar kamar, mencoba menelpon. Kali ini, sinyal kembali ada. Ia berhasil menghubungi seorang temannya, Ustazah Zahra. Wanita yang biasa ia datangi untuk pengajian. Suaranya bergetar saat berbicara. Nur, Aku butuh kamu datang ke rumah. Ada yang aneh. Semalam ada Rafiq datang. Terus, suara di ujung telepon tiba-tiba terputus. Bukan karena sinyal, tapi seperti suara di rumahnya sendiri mengambil alih pembicaraan. Dari arah dapur, terdengar bunyi kaleng jatuh. Lalu, suara logam menyeret di lantai keramik. Bu Nadira menjatuhkan ponsel. Ia tak lagi kuat berdiri. Napasnya memburu, tapi suara itu terus mendekat. Pelan, berirama, tok, seret, tok, seret. Dan ketika ia berusaha menenangkan diri di ruang tamu, matanya melihat sesuatu di bawah meja kaca. Sepasang jejak kaki kecil, kotor, basah, membekas di permadani mahal miliknya. Jejak itu memanjang dari arah pintu, menuju ke arah tangga lantai atas. Bu Nadira berdiri tegak, tubuhnya gemetar hebat. Matanya terbelalak menatap jejak kaki yang tampak jelas di permadani. Tanpa berfikir panjang, ia berlari ke lantai atas, mencoba mengejar jejak yang semakin memudar. Setiap langkahnya terasa berat, seolah ada sesuatu yang menghambat, menariknya kembali. Namun ia tak bisa berhenti. Suara itu, suara serat, seperti logam yang diseret, kini semakin dekat, semakin keras, tiba di atas. Ruang tamu lantai 2 tampak sepi. Lantai kayu berderit di bawah langkahnya, tetapi tak ada yang terlihat. Hanya lampu-lampu yang menyinari perabotan mahal, memberi bayangan gelap yang bergerak-gerak di sudut-sudut ruangan. Bu Nadira merasakan ada yang berbeda. Udara di sini terasa lebih dingin, bahkan lebih gelap. Seolah bayangannya sendiri menutupinya. Ia menoleh ke kiri. Ada pintu kamar tidur yang sedikit terbuka. Dari balik pintu, ia mendengar suara berdesir. Tidak ada yang tampak di dalam, hanya udara dingin yang menyelimuti ruangan. Tapi Bu Nadira tahu sesuatu pasti ada di sana. Langkahnya semakin pelan. Ia mencoba untuk tetap tenang, tetapi dadanya berdegup kencang. Begitu mendekat ke pintu kamar, suara itu kembali terdengar. Seperti sesuatu yang terjatuh. Lalu suara logam yang diseret lagi, pelan. Namun pasti ada sesuatu yang bergerak. Dengan napas tertahan, Bu Nadira mendorong pintu kamar itu perlahan. Begitu pintu terbuka, ia melihat bayangan itu. Sebuah sosok kecil, kurus, mengenakan pakaian lusuh. Wajahnya tertutup kotoran, rambut kusut, dan matanya menatapnya tajam. Rafiq itu berdiri di tengah kamar tidur Bu Nadira. Tangannya mengangkat kaleng penyok yang tadi ia lemparkan. Tanpa berbicara, anak itu mengarahkannya ke Bu Nadira, lalu melemparkannya ke lantai. Kaleng itu berguling, menghantam dinding, dan berdiam di sana. Koin-koin yang tumpah kemarin masih tertinggal di dalamnya, berserakan di lantai kamar tidur yang mewah. Bu Nadira mundur seketika, napasnya tercekat. Ia merasa tubuhnya kehilangan kekuatan. Suara gemerincing kaleng terdengar lagi,
dan kini terdengar lebih jelas. Suara derap langkah kecil semakin mendekat dari dalam dinding. Pintu kamar tertutup sendiri tanpa ada tangan yang menutupnya. Lampu-lampu dalam rumah mulai redup. Setiap sudut ruangan menjadi semakin gelap. Bu Nadira berlari keluar kamar, menuju tangga, tapi langkahnya terhenti. Sebelum ia mencapai anak tangga pertama, suara langkah itu, langkah kecil, terdengar lagi. Kali ini semakin dekat dan lebih keras. Kenapa kamu datang ke sini? Suara Bu Nadira bergetar, tetapi ia tak bisa berhenti. Apa yang kamu inginkan dariku? Rafiq itu tetap diam. Perlahan ia mengangkat wajahnya yang penuh kotoran, menatap Bu Nadira dengan tatapan kosong seolah menembus jiwanya. Tanpa kata, anak itu mulai berjalan menuju pintu utama. Di luar, gelap, tidak ada lagi suara angin, tidak ada bintang yang bersinar. Namun sebelum anak itu sampai ke pintu, sesuatu yang aneh terjadi. Di balik pintu, sesuatu bergerak, seperti suara tangan yang mengetuk kaca dari luar. Bu Nadira terdiam, tubuhnya beku di tempat. Suara ketukan di luar semakin keras, seperti sesuatu yang berusaha menembus pintu. Langkah kaki kecil itu tiba-tiba berhenti. Rafiq yang berdiri di depan pintu menoleh ke belakang, ke arah Bu Nadira dengan mata kosong, seakan memberinya isyarat untuk mengikutinya. Tapi Bu Nadira tidak bisa bergerak. Tubuhnya seperti terikat oleh ketakutan yang mendalam. Rafiq itu perlahan mendekati pintu. Tangannya terulur menuju gagang pintu. Tapi sebelum ia sempat membuka pintu, sesuatu yang jauh lebih mengerikan terjadi. Dari bawah lantai, terdengar suara gemuruh yang aneh, seperti sesuatu yang bergeser di dalam tanah. Bunyi itu seperti berasal dari jauh, namun sangat keras, menggetarkan seluruh rumah. Seperti suara tanah yang retak, batu-batu yang bergerak di bawah tanah, menciptakan getaran yang merambat naik menuju permukaan. Pintu utama tiba-tiba berderak, mengeluarkan suara berdesir yang keras, seperti ada sesuatu yang mencoba menembusnya dari luar. Bu Nadira semakin panik. Ia mencoba untuk membuka pintu belakang, berlari keluar rumah, namun langkahnya terhenti saat ia melihat sesuatu yang lebih mengerikan. Dari balik jendela belakang rumah, ia melihat bayangan berputar, melayang di luar rumah, mengelilingi ruang tamu. Seperti segerombolan sosok yang tak tampak, bergerak cepat, bergerak mendekat. Rafiq itu tetap berdiri di pintu. Matanya menatap kosong ke arah Bu Nadira. Tubuhnya kotor tapi matanya tajam. Tak ada lagi kata-kata yang terucap. Igil tidak bergerak. Is hanya berdiri menunggu, seperti memberi waktu bagi Bu Nadira untuk memahami apa yang sedang terjadi. Langit di luar rumah berubah. Awan gelap menggulung cepat, menutupi bulan. Di balik kaca jendela, Bu Nadira melihat cahaya merah yang berkilauan, bergerak perlahan, membentuk lingkaran di langit, seperti sesuatu yang sedang turun ke bumi. Bu Nadira, yang masih terdiam di tempat, akhirnya berani melangkah maju. Ia mendekati pintu depan, membuka sedikit jendela, dan memandang keluar. Di luar tak ada apa-apa, hanya kegelapan. Namun suara derapan langkah kecil kembali terdengar, kali ini lebih jelas dan teratur. Suara itu datang dari dalam tanah, seperti suara ribuan langkah kaki yang bergerak bersama-sama. Bu Nadira memundurkan langkah, memejamkan matanya, dan berdoa. Hatinya mulai terasa sesak, dan pikirannya berputar-putar, berusaha mencari jawaban atas semua kejadian aneh yang menimpanya. Di dalam rumah, suara itu semakin keras. Langkah kaki kecil yang berjalan perlahan menyentuh setiap sudut rumah. Lantai kayu berderit dan dinding rumah seakan bergetar. Di ruang tamu, tiba-tiba lampu-lampu mati. Kegelapan yang menyelimuti membuat Bu Nadira semakin takut, namun ia tidak bisa lari. Di depan matanya, bayangan Rafiq itu tiba-tiba menghilang, dan suara kaleng yang jatuh terdengar lagi, kali ini lebih keras dari sebelumnya.
Ia menoleh ke belakang. Pintu utama rumah terbuka perlahan, tanpa ada yang menyentuhnya. Dan di sana, di luar pintu, sebuah sosok besar muncul. Sosok itu menatap Bu Nadira dengan mata yang begitu dalam, penuh dengan kekuatan yang tak terlihat, mata yang bersinar dalam kegelapan. Dari balik tubuh besar itu, sebuah tangan kecil muncul. Tangan itu mengarah pada Bu Nadira, memberi isyarat. Isyarat untuk menerima apa yang akan datang. Bu Nadira tertegun. Tubuhnya seperti dibekukan oleh ketakutan yang mendalam. Sosok besar yang muncul di luar pintu rumah itu semakin mendekat. Di antara kegelapan, ia bisa melihat bentuk bayangan yang mulai membesar. Seolah langit itu sendiri yang menurunkan makhluk itu ke tanah. Langkah-langkahnya bergema di dalam rumah, menembus ketenangan yang mencekam. Di luar, udara terasa dingin. Angin berhembus kencang, membuat jendela rumah berderak keras. Setiap langkah sosok besar itu semakin terdengar jelas, seperti suara gemuruh dari langit yang turun menekan bumi. Sementara itu, Rafiq yang sebelumnya berdiri di depan pintu, kini perlahan mulai menghilang, melayang dengan cara yang tak wajar menuju ke arah sosok besar itu. Bu Nadira tidak bisa bergerak. Semua gerakannya tertahan oleh rasa takut yang begitu mendalam. Jantungnya berdebar, napasnya terengah-engah. Ia ingin berteriak, tapi suaranya seperti tertelan oleh ruang kosong yang mengelilinginya. Sosok besar itu berhenti di depan pintu, seolah memberi waktu bagi Bu Nadira untuk menyadari kehadirannya. Tangan besar itu bergerak perlahan, meraih gagang pintu, dan membukanya dengan mudah. Di luar, tak ada lagi suara angin. Semua terdiam. Bu Nadira berdiri, tak tahu harus berbuat apa. Dalam kekosongan itu, ia mendengar suara yang sangat familiar, namun terasa sangat asing. Suara Rafiq itu kembali terdengar, namun kali ini terdengar sangat dalam, seolah berasal dari lubuk hati Bu Nadira sendiri. "Kenapa kamu menendang saya?" Suara itu bergema, memecah kesunyian. Bu Nadira tidak bisa menjawab. Tubuhnya lemas, hatinya semakin sesak. Suara itu terus berulang, semakin dalam, semakin nyata. Seakan setiap kata itu menembus hatinya yang sudah lama terbungkus keangkuhan. Di hadapannya, sosok besar itu perlahan membuka jubahnya. Dari balik kain itu, cahaya keemasan mulai memancar, menerangi ruangan yang gelap. Bu Nadira mengerjap, matanya sulit menyesuaikan diri dengan cahaya yang tiba-tiba muncul begitu terang. Dari dalam cahaya itu, ia melihat sosok Rafiq yang tadi menghilang. Kali ini, wajah anak itu tak lagi kotor. Ia terlihat begitu bersih, wajahnya cerah seperti cahaya bulan yang memantul di lautan. Tatapannya penuh dengan kedamaian dan kasih sayang, bukan kemarahan seperti yang Bu Nadira bayangkan. "Maafkan saya, Bu Haja." Rafiq itu berkata dengan suara yang sangat lembut, seolah semua penderitaan yang ia alami telah lenyap. Sosok besar itu akhirnya melangkah maju, mendekati Bu Nadira. Tanpa mengucapkan kata-kata, ia menatapnya dengan mata yang penuh makna. Mata itu seolah ingin menunjukkan segala sesuatu yang tersembunyi jauh di dalam hati Bu Nadira. Sebuah kenangan yang telah lama terkubur. Sebuah pelajaran yang kini harus diterima. Tangan besar itu perlahan terangkat dan Bu Nadira merasa seperti diselubungi oleh sebuah kekuatan yang tak tampak. Dalam sekejap tubuhnya terasa ringan. Waktu seolah berhenti. Semua yang ia rasakan hanyalah ketenangan. Hanya ada kedamaian di hatinya. Namun sebelum ia benar-benar jatuh dalam ketenangan itu, sosok Rafiq itu mengangkat tangannya sekali lagi. Kali ini ia menunjukkan tangan yang penuh dengan bekas luka, luka yang tak pernah sembuh. Dengan lembut, Rafiq itu menggenggam tangan Bu Nadira dan membawanya ke arah sosok besar. "Sekarang kau akan merasakannya." Sosok besar itu berkata dengan suara yang dalam, seakan suara alam itu sendiri. Dengan perlahan, Bu Nadira merasakan perubahan besar di dalam dirinya. Sebuah beban yang begitu berat mulai terangkat.
Semua dosa dan kesalahan yang pernah ia lakukan kepada orang lain, terutama kepada anak Rafiq, seperti yang ia tendang, kini terasa seperti beban yang tak lagi mampu ia pikul. Namun, sebelum ia bisa sepenuhnya menyadari, sebuah suara terdengar kembali, lebih keras kali ini. Sekarang kau tahu rasanya. Bu Nadira merasa tubuhnya lemas, hampir tak bisa bergerak. Setiap langkah yang ia coba ambil terasa berat, seakan bumi menahan tubuhnya. Angin di luar semakin kencang, membuat seluruh rumah bergema. Namun, di dalam rumah, suasana menjadi sunyi, terlalu sunyi. Tidak ada lagi suara angin yang menenangkan. Tidak ada suara apapun kecuali detakan jantung Bu Nadira yang seakan terhenti. Sosok besar itu berdiri di depan Bu Nadira. Matanya mengarah pada dirinya dengan tatapan yang dalam. Tatapan itu bukan hanya melihat, tetapi seolah menembus dinding-dinding hatinya, menyelami setiap kelemahan dan kesalahan yang telah ia simpan begitu lama. Mata Rafiq itu kini bersinar terang, bukan dengan kemarahan, tetapi dengan ketegasan yang luar biasa. Bu Nadira merasakan sesak di dadanya. Tiba-tiba, tubuhnya terasa terbakar seperti api yang menyala dari dalam dirinya. Setiap luka yang ia buat, setiap kata kasar yang ia ucapkan, seperti terbayar dalam bentuk rasa sakit yang mencekam. Ia ingin berteriak, namun suaranya terbungkam. Tubuhnya tidak bisa bergerak, bahkan napasnya terasa terhenti di tenggorokan. "Kenapa kamu menendang saya?" Suara itu kembali terdengar. Kali ini bukan hanya sekadar suara, tetapi terasa seperti petir yang menyambar dalam hatinya. Suara Rafiq itu bergema begitu kuat, seakan seluruh dunia mendengarnya. "Aku hanya meminta sedikit kebaikan darimu. Mengapa kau begitu kejam?" kata Rafiq itu. Wajahnya penuh kesedihan yang mendalam. "Kau tidak hanya menginjakan kaki di tubuhku, kau menginjakan kaki pada jiwa-jiwa yang tak punya siapa-siapa." Tiba-tiba, seiring dengan suara itu, langit di luar rumah berubah. Awan hitam berkumpul, menggulung seperti badai yang sedang siap meledak. Dalam sekejap, kilat menyambar dari langit, terang benderang seperti menyinari jiwa Bu Nadira yang terkoyak. Semua yang ada di rumah itu seakan bergetar. Jendela berderak keras dan seolah bumi ini akan terbelah. Ibu Hajah jatuh tersungkur, merasakan panas yang luar biasa menyengat tubuhnya. Seluruh tubuhnya seakan dibakar oleh api penyesalan. Ini adalah balasan untuk setiap perbuatanmu." Suara itu terdengar semakin keras, semakin mengerikan. Rafiq itu berdiri di depannya, tidak lagi mengenakan pakaian kumuh, melainkan bercahaya dengan keindahan yang tak terlukiskan. Ibu Hajah teringat akan semua kesalahan yang ia lakukan. Kenangan tentang menendang Rafiq itu menghina mereka yang membutuhkan bantuan, terbayang jelas di hadapannya. Setiap detik yang berlalu terasa seperti ribuan duri menembus hatinya. "Apa yang aku lakukan?" pikirnya dalam hati. "Mengapa aku begitu buta?" Kemudian dengan gerakan yang perlahan, Rafiq itu mengangkat tangan. Tanpa peringatan, tubuh Bu Nadira terangkat dari tanah, melayang seakan-akan tidak ada gravitasinya. Sosok besar di belakang Rafiq itu menggerakkan tangannya, dan langit di luar berubah menjadi lebih gelap, seakan menuntut keadilan atas perbuatan Bu Nadira. Dengan kekuatan yang tak terbayangkan, Bu Nadira merasakan tubuhnya ditarik ke dalam sebuah ruang gelap. Di sana, ia hanya bisa melihat bayangannya sendiri, terperangkap dalam lingkaran dosa yang ia buat. Rasanya seperti berada di dalam perut bumi, terjebak dalam ketakutan yang tak bisa ia hindari. Kemudian suara itu kembali terdengar, jauh lebih keras, seperti datang dari langit. "Ini bukan hanya tentangmu. Ini tentang apa yang telah kau ambil dari mereka yang lemah. Sekarang kau merasakannya." Ibu Hajah menjerit, namun tidak ada suara yang keluar. Tiba-tiba, semuanya berhenti. Suasana kembali hening. Ia terjatuh ke tanah dengan nafas tersengal. Tubuhnya gemetar. Namun di dalam dirinya ada satu perasaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, penyadaran. Ketika ia menatap ke arah Rafiq itu lagi, matanya tidak lagi dipenuhi dengan rasa dendam atau kebencian,
melainkan dengan kedamaian yang luar biasa. Rafiq itu, meski dalam keadaan yang penuh penderitaan, kini berdiri di hadapannya dengan tatapan penuh pengampunan. Inilah pelajaran yang harus kau ambil. Jangan biarkan hatimu kembali keras. Ibu Haja Rafiq itu akhirnya menghilang dan sosok besar itu juga lenyap, meninggalkan Ibu Haja di ruangan yang hening. Namun ada sesuatu yang berbeda. Cahaya lembut kini menyinari ruang itu, seolah memberi isyarat bahwa semuanya telah berubah. Tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi kebencian, hanya ada penyesalan yang mendalam, namun juga sebuah harapan baru untuk memulai perjalanan hidup yang lebih baik. Ibu Haja berdiri, hatinya terasa ringan, meski masih ada bekas luka yang harus ia rawat. Dia menyadari bahwa perjalanan hidupnya baru saja dimulai, dan perubahan yang ia alami bukanlah sebuah akhir, melainkan awal dari sesuatu yang lebih besar. Sebuah perjalanan menuju cahaya dan kesadaran yang lebih dalam. Cerita ini selesai. Sahabat yang budiman, dari kisah ini kita belajar bahwa kesombongan hanya akan membawa penderitaan, sementara kerendahan hati akan membuka pintu kedamaian sejati. Dalam hidup ini, setiap tindakan, sekecil apapun, pasti akan ada balasannya, dan Allah Maha melihat segala yang kita lakukan. Jika hati Anda tersentuh oleh kisah ini, jangan ragu untuk mendukung kami dengan cara menekan tombol like, subscribe channel Cerita Mengubah Hidup, dan aktifkan lonceng notifikasi, agar Anda tidak ketinggalan kisah-kisah lainnya yang menggugah jiwa. Teruslah bersama kami, karena setiap cerita di sini bukan hanya untuk didengar, tapi untuk direnungkan dan dihayati dengan sepenuh hati.